Bismillahirrahmanirrahim. Beliau kemudian katakan di antara yang dhaif. Yang pertama beliau katakan ya hadis inna fil jannati nahron. Sungguhnya di surga itu ada sungai. Yuqalu lahu Rajab, yang disebut dengan sebutan Rajab. Jadi ada sungai Rajab namanya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Man shoma yaum min Rajab saqahullahu min dzalikan nahar. Siapa yang puasa satu hari dari bulan Rajab, maka Allah akan minumi dia dari sungai tersebut. Ini diriwayatkan oleh Abu Syekh Al-Baihaqi dan Ibnu Syahin. Ini dhaif. Begitu juga hadis ini dari Anas, Nabi mengatakan idza dakhala Rajab, ya, ketika masuk bulan Rajab, beliau katakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab juga Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Riwayat At-Tabarani. Ini contoh yang dhaif riwayatnya. Tapi sekali lagi berdoa begini boleh. Tapi bukan kemudian disadarkan oh ini adalah Rasulullah doa begitu. Kemudian riwayat yang lain, Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulannya umatku. Ini diantara contoh-contohnya. Kemudian ada yang lebih lagi, panjang lagi. Ini disampaikan, mengutipnya dari Anas bin Malik. Bahwasanya Rasulullah katakan, fadlu syahri Rajab ala sa'iri syuhur. Kafadlil Qur'an ala sa'iril azkar. Keutamaan Rajab di atas seluruh bulan itu seperti keutamaan Al-Quran atas seluruh zikir-zikir yang lain. Jadi luar biasanya bulan Rajab itu. Di antara bulan-bulan lain itu seperti Al-Quran dengan bulan yang lain itu seperti zikir yang lain saja. Padahal di situ ada bulan Ramadan kan ya. Wa fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur, keutamaan Sya'ban atas seluruh bulan yang lain, kafadli Muhammadin ala sa'iril anbiya, seperti keutamaan Nabi Muhammad di atas seluruh para nabi. Wa fadlu Ramadan ala sa'iris syuhur, kafadlillahi ala ibadih, keutamaan Ramadan atas seluruh bulan itu seperti keutamaan Allah di atas seluruh hamba-hambanya. Ini hadis dhaif. Kenapa di sini? Oleh Imam Ibnu Hajar dikatakan rijalu hadzal isnad thiqat illa as-Saqati fahuwal afah. Perawi hadis ini semuanya thiqat, terpercaya kecuali as-Saqati. As-Saqati siapa? Abul Barokat Hibatullah bin Al-Mubarak As-Saqati. Ini yang cacatnya di sini, penyakitnya di sini. Ini bukan Sari As-Saqati ya. Kalau Sari As-Saqati itu pamannya Imam Junaid Al-Baghdadi. Enggak masuk ke sini. Kenapa si As-Saqati ini? Beliau dikatakan oleh Ibnu Hajar wa kana masyhuran biwad'il hadis. Masyhur si As-Saqati ini memalsukan hadis. Yakni Abul Barokat Hibatullah bin Al-Mubarak As-Saqati ini biasa memalsukan hadis. Jadi ini ketika seperti itu, hadis yang lain itu sudah nggak dipakai. Berbeda dengan zaman sekarang ya, ada orang berbohong berulang-ulang tetap dipercaya. Dalam ilmu hadis nggak begitu. Ada ini ketahuan memalsu hadis, nggak dipakai lagi sudah. Bukan hanya memalsu, beliau itu ya
Wa tarkibil asanid, menyusun sanad. Seperti ini sanad ya. Dia bikin sanadnya itu sampai Abu Ja'far bin Maslamah, kemudian Muhammad bin Abdullah bin Akhim ya, bin Ibni Akhimimi, kemudian Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi sampai ke Anas bin Malik coba. Bisa dia menyusun itu. Menyusun dari aku, dari ini sampai ke Nabi. Ya, sementara rijal, orang-orang yang disebut di dalam ini tidaklah pernah menyampaikan hadis tersebut. Jadi ini memang hadis yang lemah ya di sini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu hadis berikutnya. Nah, ini juga yang lemah juga ya. Man shoma salasata ayyamin min Rajab. Siapa yang puasa 3 hari di bulan Rajab, kataballahu lahu siyama syahrin. Allah tulis baginya puasa 1 bulan pahalanya. Wa man shoma sab'ata ayyamin ughliqa anhu sab'atu abwabin nar. Siapa yang puasa di bulan Rajab 7 hari, maka ditutup darinya 7 pintu neraka. Wa man shoma tsamaniyata ayyamin fatahallahu lahu tsamaniyata abwabil jannah. Siapa yang puasa 8 hari, maka Allah bukakan 8 pintu surga untuknya, dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya wa man shoma rajaban kullahu hasabahullahu hisaban yasira. Siapa yang puasa Rajab 1 bulanan penuh, maka Allah akan hisab dengan hisab yang mudah. Ini juga lemah, dhaif. Kalau dipikir-pikir ya, tapi dalam agama memang untuk riwayat yang gaib memang nggak kita logikakan. Tapi yang jelas ini cukup dhaif ya, sudah dhaif. Jadi kalau direnungkan juga, puasa 8 hari aja sudah dibukakan pintu surga ke-8-nya. Ditambahi jadi 30 hari ya, Allah hisab dengan hisab yang mudah. Padahal 8 hari aja sudah masuk surga kan. Ini dhaif ya. Kemudian hadis yang lain, man faraja an mu'min kurbatan fi Rajab. Siapa yang melapangkan atau memberikan solusi atau menghilangkan kesedihan seorang yang beriman pada bulan Rajab, a'tahullahu ta'ala fil firdausi qasran madda basarahu. Allah akan bikinkan di Jannatul Firdaus istana ya sepanjang penglihatan matanya. Jadi istana yang besar sekali. Akrimu Rajaban yukrimukumullahu bi alfi karamah. Muliakanlah bulan Rajab, maka Allah akan muliakan kalian dengan 1000 karomah. Ini kata beliau, wahuwa matnula aslalahu. Ini adalah redaksi yang enggak ada asalnya. Akan tetapi ini diciptakan oleh Abul Barokat Hibatullah bin Mubarak As-Saqati yang tadi kita sebut. Ini dibikin. Kemudian beliau katakan la barakallahu fihi, enggak ada keberkatan atas Abul Barokat ini walaupun namanya Abul Barokat. Didoakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, enggak ada barokah itu bikin hadis begini. Wa wada'a isnadan, kemudian dia bikin sanadnya rijaluhu thiqat ya, yang orang-orangnya yang dibikin itu orang-orang terpercaya. Kalau bahasa sekarang dicatut namanya perawi hadis itu. Nah, ini hebatnya ilmu hadis itu ketahuan ya, ketahuan siapa-siapa ini yang bikin itu. Hadis lain sama ini masih puasa. Man shoma yauman min Rajab kana kasiyami sanah. Siapa puasa 1 hari di bulan Rajab seperti puasa 1 tahun. Puasa 7 hari ditutup ya pintu-pintu neraka jahanam. Seperti tadi saya tidak sampaikan secara keseluruhan, intinya begitu.
Ini kata musannif yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa ajma'al a'immah ala dha'fihi. Para imam telah sepakat, telah ijma', enggak ada yang berbeda pendapat ala dha'fihi, bahwasanya ini dhaif. Itu yang dhaif ya, dan masih banyak lagi tapi senada saja. Ya sekitar puasa, sekitar beribadah di bulan Rajab. Kemudian di antara yang palsu, kalau tadi dhaif, kalau ini palsu, musannif kutip dari kitab Al-Mawdu'atnya Imam Ibnul Jauzi. Ini diantaranya dari Anas bin Malik. Jangan kita pikir, oh ini Anas bin Malik kok berdusta, enggak begitu. Itu tadi ada orang yang bikin mencatut beliau. Man sholal maghrib min awwali lailatin min Rajab. Siapa sholat maghrib ya, di awal malam bulan Rajab. Tsumma sholla ba'daha 20 raka'atan. Kemudian setelah maghrib dia sholat 20 rakaat. Membaca setiap rakaat itu Fatihah. Kemudian qul huwallah. Kemudian salam di dalamnya itu 10 salam. Artinya 2 rakaat sampai 20 rakaat. Tahukah kalian apa pahalanya? Kata Nabi begitu. Maka kata Nabi kemudian dijawab, sesungguhnya Jibril itu memberitahu aku yang demikian. Sahabat mengatakan, ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu terhadap amalan yang kata Rasul diberitahu oleh Jibril tadi. Maka kata Rasulullah, hafizahullahu fi nafsihi wa ahlihi wa malihi wa waladihi. Allah akan jaga dia, dirinya, keluarganya, hartanya, dan anak-anaknya. Kemudian dijauhkan dari azab kubur dan akan sukses melewati syirat seperti kilat, tanpa hisab, tanpa azab. Sholat 20 rakaat tadi sudah lewat lah. Tapi ini hadis palsu. Hadza maudhu, ini palsu. Banyak rijalnya atau perawinya majahil, jamak dari majhul, orang-orang nggak dikenal. Berikutnya ini hadis yang cukup panjang juga, yang seperti di awal tadi. Jadi ada sanad yang dhaif, ada yang palsu tadi. Di mana ini sanadnya dari Ali bin Ubaidillah sampai ke jalurnya Anas bin Malik. Yang mengatakan tadi Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Tapi ini ada penjelasannya. Wahai Rasulullah, makna perkataan engkau itu apa? Maka Rasul katakan, Rajab bulan Allah itu li'annahu makhsusun bil maghfirah. Disebut bulan Allah karena ini bulannya Allah khusus memberikan ampunan. Kemudian di bulan ini juga ditahan darah, artinya tidak ada peperangan. Nah di bulan ini juga Allah mengampuni ya, para anbiya-Nya. Di bulan ini Allah menyelamatkan para walinya dari ujian dan azab. Ini makna Rajab bulan Allah Ta'ala. Nah, lanjutannya ini cukup panjang ini. Kemudian siapa yang puasa di bulan ini, maka Allah akan memberinya 3 hal. Maghfirah, pertama adalah memberikan ampunan li jami'i ma salafa min dzunubihi, untuk seluruh dosa-dosa yang telah lalu, dan seterusnya. Ini karena dhaif kita nggak baca semuanya ya. Termasuk di sini ya, di hadis yang cukup panjang ini ada malam yang disebut dengan ar-raghaib. Makanya ada nanti istilah sholat raghaib. Ini kenapa? Karena ketika sudah lewat sepertiga malam yang terakhir ya, maka para malaikat di seluruh penjuru langit dan bumi itu berkumpul
di sekitar Ka'bah dan sekitarnya. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat itu, wahai malaikatku, saluni ma syi'tum. Mintalah kalian apa yang kalian kehendaki. Panjang hadisnya. Maka malaikat mengatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ya hajatuna ilaika an taghfira lis-sawami Rajab. Hajatku kepada engkau, hajat kami kepada engkau adalah engkau ampuni seluruh orang yang puasa pada bulan Rajab. Maka Allah katakan, qad fa'altu dzalik. Sudah aku ampuni semua itu. Dan seterusnya. Nah, ujungnya musannif mengatakan, walafdzul hadits li Muhammad bin Nasir hadza haditsun maudhu'. Ini adalah hadis maudhu'. Hadis yang dibikin-bikin, palsu. Mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini riwayat tadi yang cukup panjang hadisnya tadi. Mulai dari puasa, sholat raghaib, dan seterusnya. Nah, termasuk ini hadis fi Rajab ya, yaumun walailah. Ini sanadnya ya. Di dalam bulan Rajab itu ada satu hari, satu malam. Man shoma dzalikal yaum, siapa yang puasa pada hari itu, wa qamatil kalailah, dan melakukan qiyamul lail, kana kaman shoma minad dahri mi'ata sanah. Itu seperti orang puasa selamanya selama 100 tahun. Wa qama mi'ata sanah. Dan seperti qiyamul lail, malamnya ibadah terus 100 tahun. Dan itu malam itu ada disebutkan ya pada tiga hari tersisa dari bulan Rajab. Wa fihi ba'atsallahu Muhammada. Pada malam atau hari itu Allah mengutus Nabi Muhammad. Hadza haditsun mungkar. Ini adalah hadis yang mungkar ya. Jadi ini hadis-hadis terkait, dan masih ada ya beberapa, tapi kurang lebih sama. Yang disimpulkan di awal oleh musannif memang hadis-hadis yang khusus menyebut keutamaan bulan Rajab itu ya dhaif atau maudhu atau palsu. Tetapi saya ingin memberikan catatan sebagaimana juga sudah disampaikan oleh musannif di awal, itu bukan berarti tidak boleh puasa dan sholat sunnah di bulan Rajab. Nggak bisa disimpulkan begitu. Oh, ini hadisnya palsu, akhirnya kemudian baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dikatakan itu bid'ah. Nggak begitu maknanya. Wong berdoa itu boleh aja kok. Cuma riwayat itu memang lemah gitu. Berdoa itu ya nggak apa-apa. Bahkan bikin doa sendiri kan juga nggak apa-apa. Jadi misalnya kita bikin doa bahasa Sunda kah, bahasa Indonesia kah, bahasa Arab, itu boleh. Boleh saja. Sehingga nggak ada masalah berdoa seperti itu, asal jangan kita dalam hati ini i'tiqadkan ini loh Rasulullah doanya begitu. Karena riwayatnya lemah tadi. Yang kedua, kalau kita berdoa tadi kan ngarang sendiri boleh asal ngerti ya, ngerti ya bagaimana adabnya berdoa. Atau kalau membaca ngerti maknanya, makanya lebih selamat ditanyakan dulu ke guru atau kiai. Saya mau baca doa ini, nanti kiainya harusnya nyuruh, coba baca dulu, bener apa enggak? Karena sebetulnya ya, masalah doa itu kan masalah apa yang kita baca bener apa enggak, hadirnya hati kita kepada Allah bisa kita hadirkan atau enggak. Kalau bacanya enggak bener ya enggak, harusnya tadi makanya dicek ke guru. Ada salah seorang kontakan dulu di sini cerita, ada orang membaca wirid ini, sebetulnya wiridnya bagus ya, baca Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Itu kan wirid yang baik aja, wirid yang baik, walaupun mungkin kalau cari riwayat ya akan
Ya, kita nggak tahu riwayatnya dari sampai Rasul atau enggak, tapi itu zikir yang baik. Tetapi yang membaca nggak tahu ininya, mungkin dengar-dengeran saja, nggak nanya. Akhirnya yang terdengar, yang dia baca itu bukan ya hayyu ya qayyum, tapi ya kayuku ya kayumu. Jadi zikir bolak-balik ya kayuku ya kayumu. Nah itu harusnya, itu pentingnya ke guru ditanyakan dulu. Jadi boleh bikin doa sendiri nggak apa-apa. Di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad sahih itu ada diceritakan Nabi itu masuk ke masjid. Pas ada orang laki-laki yang sedang sholat dan berdoa kemudian mengatakan Allahumma ya Allah, la ilaha illa ant, tidak ada Tuhan selain Engkau, Al-Mannan, Engkau Maha Pemberi, Badi'us samawati wal ard, Engkau pencipta langit dan bumi, Dzal jalali wal ikram, Engkau memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian Rasul katakan, atadruna bima da'allaha bi ismihil a'zam. Tahukah engkau dengan apa dia itu berdoa tadi? Dia berdoa dengan menggunakan nama Allah yang maha mulia, maha besar. Kita nyebut ismul a'zam. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Yang siapa saja kalau berdoa dengan ismul a'zam itu, dia akan diberikan, diijabah, dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau dia meminta dengan ismul a'zam seperti yang dibaca si lelaki ini, dia akan diberikan, ya, dikabulkan permintaannya itu. Ini si lelaki ini dia berdoa, dia bikin sendiri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar itu tidak mencela. Ini saya nggak pernah ajarkan. Kenapa engkau baca itu? Jadi ini nggak masalah bikin sendiri. Pakai bahasa Arab atau bahasa yang lain, Allah itu maha tahu. Sebagaimana juga dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, ini bahkan di dalam sholat ini ya, adalah Rasulullah SAW sholat bersama kami. Tiba-tiba datang seorang lelaki masuk masjid. Nafasnya masih terengah-engah. Jadi masbuk mungkin ya. Kemudian dia katakan Allahu Akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi baca takbir terus baca itu. Dan kedengaran oleh sahabat yang lain. Sehingga setelah sholat, ya, maka Rasulullah katakan, siapa di antara kalian yang berbicara dengan kalimat tadi? Yang kemudian orang kemudian jadi perhatian. Maka kemudian Rasul katakan, innahu lam yakul ba'san. Dia mengatakan nggak apa-apa ngomong begitu, nggak apa-apa. Kemudian ada seorang laki-laki sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah, aku datang sementara nafas masih terengah-engah tadi. Maka aku katakan tadi, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Maka kemudian Rasul katakan, laqad ra'aitu isnai asyara malakan. Aku melihat ada 12 malaikat. Yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Mereka bersegera ya untuk mengangkat kalimat itu. Jadi Rasul tidak mencela, tapi membolehkan tadi. Ini beberapa hal yang patut kita perhatikan, yakni riwayat-riwayatnya memang dhaif, tapi tadi bukan berarti berdoa atau berpuasa itu enggak boleh ya. Dengan catatan sebagaimana yang disampaikan oleh musannif.